tapi kita hanya diiming-imingi nanti akan dapat keuntungan. Sistem Ponzi adalah orang yang pertama gabung akan ditutupi uangnya ataupun kerugiannya dari orang yang terakhir gabung. Nah, ini Dave juga mau bahas nih ya Pak. Iya. Jadi kan di Curup tuh kan tadi yang Dave bilang bahwasanya sekarang tuh emang marak banget investasi bodong gitu. Jadi dia itu kayak bentuknya itu arisan tapi sistem Ponzi gitu. Jadi memang kita kayak misalnya Dave mau nanam modal itu 2 juta, ntar dapatnya 5 juta. Dan nggak tahu itu kok bisa dapat 5 juta, yang taunya masyarakat itu kita untung gitu Pak. Iya. Jadi gimana sih Pak, ada gak sih ciri-ciri investasi bodong itu sendiri gitu? Iya. Memang hari ini kendala kita di masyarakat adalah mendidik masyarakat untuk ke arah yang lebih baik itu, terutama dalam hal keuangan itu agak sulit. Ya, hari ini masyarakat berpikiran yang penting bagaimana cara cepat untuk menghasilkan uang lagi. Nah, maka salah satu cara yang dipilih adalah dengan cara arisan. Mungkin bukan hanya arisan uang yang terima uang, tapi juga arisan barang yang terima, arisan uang terima barang. Pada dasarnya arisan itu boleh. Pada dasarnya boleh, karena memang tujuan dari awal arisan adalah sebaiknya adalah untuk menjaga silaturahmi, tolong menolong antar peserta arisan ataupun anggotanya. Itu sangat dianjurkan, bahkan silaturahmi sangat dianjurkan untuk menyambung silaturahmi, bahkan ukhuwah Islamiyah. Hanya saja wadah yang tadinya berkeinginan untuk tolong menolong malah beralih fungsi menjadi akad bisnis. Ya, akad bisnis. Mestinya dalam hal tolong menolong tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau mereka suka sama suka gitu ya? Iya, mereka suka sama suka Pak. Iya, karena kan tidak semua yang kita sudah lakukan suka sama suka itu diperbolehkan. Ketika ada yang kita lakukan atas dasar suka sama suka, antara minkum pun ada keikhlasan, kerelaan. Tapi yang jelas kalau Allah melarang ataupun sudah dinyatakan praktek yang demikian tidak Allah sukai atau bahkan sudah dinyatakan dilarang, ya mesti harus dihindari. Nah, dan hari ini akad yang ada di arisan itu adalah murni tabarruk, tolong menolong. Sedangkan ketika ada orang lain yang bukan menjadi peserta tetapi juga mendapatkan keuntungan, atau bahkan orang yang duluan mendapatkan nomor dengan orang yang terakhir mendapatkan nomor, itu malah ada yang dirugikan dan diuntungkan. Nah, bercampur tadi akadnya. Yang tadinya hanya tolong menolong, kalau seperti contoh lah, Dave pinjam duit ke saya 100.000, maka nanti Dave harus kembalikan 100.000 lagi. Nah, arisan kan begitu. Kita membantu kawan yang butuh uang dalam waktu dekat, nanti mereka akan kembalikan dengan jumlah uang yang sama. Ketika pengembalian tidak sama lagi, nah ini yang jadi ada semacam ya judinya di situ. Ada judinya karena ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Walaupun itu atas dasar suka sama suka tadi ya Pak ya? Walaupun atas dasar suka sama suka. Karena memang kita ibaratnya proses mendapatkan harta itu bukan hanya atas dasar benar menurut logika kita. Tapi memang sudah ada aturan baku dari syariat Islam. Ini boleh, ini tidak. Yang sudah dinyatakan dilarang, jangan dicari-cari cara untuk membolehkan, begitu. Nah, kalau seandainya tadi sistem arisannya adalah arisan menurun, arisan mendaki, ya, dan bahkan banyak lagi istilah lain yang dikenal di masyarakat hari ini, semuanya tetap dianggap sama. Selama akadnya tolong menolong, tetapi pada akhirnya ada yang dirugikan dan diuntungkan, ini dilarang. Mau apapun produk yang diterima, mau uang, mau barang, mau berbentuk nanti binatang atau bahkan yang lain-lain, selama ada yang dirugikan dan diuntungkan, itu dilarang. Ya karena memang di Curup sendiri nih Pak, enggak sekali ini aja gitu kan untuk kasus investasi bodong ini tadi. Emang sebelumnya beberapa
waktu dalam kurun waktu 2 tahun ini aja itu udah 3 kasus gitu untuk investasi bodong. Tapi memang masyarakat itu kayak dia kan nguntung gini. Jadi ya udah investasi aja tanpa memikirkan resiko gitu Betul. Pak terkadang. Biasanya yang menjadi admin ataupun orang penyedia jasa itu memang di awal-awal akan memberikan kenyamanan, lancar, percaya, pasti bisa mudah pencairan, tidak ada kendala dan segala macam. Mereka memberikan rasa nyaman dan aman kepada pelanggan ataupun nasabah. Tapi nanti ketika mereka sudah, ya namanya manusia kan tidak selamanya juga bakal kokoh imannya. Apalagi ini memang sudah diniatkan dari awal atau dengan cara yang sudah tidak benar, maka ya di tengah jalan bisa saja terjadi masalah gitu. Sama halnya dengan kita yang ya istilahnya iman itu kan fluktuasi, ada masanya naik, ada masanya turun. Orang berbisnis pun demikian, apalagi ini bisnisnya uang. Siapa yang kira-kira tidak tergiur mengumpulkan uang orang jumlahnya ratusan juta dan di saat yang sama mungkin sudah berpikiran lain, ingin lari, ingin ini itu dan segala macam, kabur, sehingga ya ini menjadi peluang untuk menggelapkan ataupun menghilangkan hak orang lain. Nah, ketika dijalankan dengan cara yang jujur saja sudah salah, apalagi membawa kabur uang orang lain, lebih salah lagi. Ya, jadi memang di awalnya niatnya sudah salah, dijalankan dengan cara yang salah karena melanggar aturan agama tadi, di tengah jalan pasti akan salah. Tidak ada yang niatnya salah maka hasilnya akan benar. Gitu. Jadi sesuatu itu tergantung dengan niat ya, tergantung Pak ya? Dengan niatnya. Kalau niatnya sudah lurus, insya Allah kalau pun ada kendala di tengah jalan, itu Allah yang berkeinginan untuk menguji kita. Tapi kalau seandainya niatnya sudah benar, niatnya sudah salah, biasanya di akhir juga akan salah gitu. Kalaupun selamat, itu hanya bentuk ujiannya. Iya. Tapi juga sepakat soal itu Pak. Dan Sobat Podcast PS, jadi diingatkan kembali nih untuk Sobat Podcast PS, memang untuk berinvestasi itu harus pintar-pintar ya Pak ya. Harus dilihat dari segi rasionalnya mungkin tadi ya Pak. Terus bisa dibilang wujudnya itu apa gitu kan. Tadi apa yang disampaikan sama Pak Andriko, mengenai investasi bodong kan, kemudian arisan, untuk tidak disarankan Sobat Podcast Space untuk yang menggiurkan keuntungannya ya Pak ya. Memang kayak nggak logik gitu untuk seorang investor, kalau memang dia ahli nih sebagai investor, itu nggak logik untuk dengan modal sedikit mendapat keuntungan yang banyak tadi ya Pak. Tapi ini boleh dijelaskan sedikit gitu Pak, secara gimana ya bilang, secara sederhana gitu, sistem Ponzi itu tadi tuh yang seperti apa Pak? Sampai kenapa arisan itu tadi itu korbannya banyak juga gitu Pak. Jadi ratusan yang belum narik gitu. Iya. Sistem Ponzi itu kan secara definisi kan sama seperti memutar-mutarkan uang orang. Hanya memutarkan uang orang, money game gitu ya. Seperti halnya money game. Jadi siapa yang duluan, kalau arisan, siapa yang duluan setelah dikocok nomor dan segala macam, maka dia yang diterima duluan. Nah, jadi siapa yang belakangan, maka dia akan belakangan. Nah, sistem Ponzi karena memang tadi harta tadi tidak berkembang, tidak ada aset yang dikembangkan, tidak ada penambahan aset dari sisi usaha, maka dari mana coba untuk mendatangkan keuntungan, untuk memberikan iming-iming kepada peserta anggota tadi, sedangkan aset tidak dikembangkan. Maka mereka hanya punya jalan untuk semakin memperbanyak korban untuk menutupi yang awal-awal bergabung menjadi peserta ataupun menjadi anggota tadi. Nah, dan itulah yang terjadi ketika kemarin sempat viral yang binomo itu ya. Karena memang mereka hampir sama. Jatuhnya kayak sistem gali lubang tutup lubang gitu ya Pak ya? Betul.
siapa yang duluan bergabung maka dia yang duluan akan untung. Dan yang paling terakhir gabung itu adalah untuk menutupi yang Yang awal-awal. awal. Oh, Nah, jadi kalau seandainya tadi kita berbicara arisan, kalau arisannya menggunakan sistem Ponzi, ini sangat artinya pelaku ataupun penyedia wadah arisan tadi itu memang sudah punya pemikiran yang sangat jauh ke depan. Mereka punya target hanya dan menjamin orang yang bergabung duluan harus membuktikan bahwa mereka sudah untung, dan mereka akan merekayasa semacam semacam kesaksian atau bahkan memberikan semacam testimoni kepada orang banyak bahwa arisan ini bagus gitu. Nah, supaya apa? Supaya nasabah yang lain, calon anggota yang lain itu juga tertarik untuk bergabung di arisan itu. Tapi yang pastinya tidak selamanya sistem Ponzi itu akan aman. Sekian banyak arisan, investasi dan segala macamnya yang menggunakan sistem Ponzi, itu tidak ada yang selamat. Pasti akan berujung dengan laporan, berujung dengan yang namanya keributan, ya banyak masalah yang muncul begitu. Karena memang jadi sistem Ponzi itu kayak ini ya Pak ya, dia tuh nutup. Jadi yang di belakang-belakang itu ketika pesertanya udah nggak ada lagi itu ya otomatis yang lainnya macet gitu ya. Yang betul. lancar mungkin yang bagian pertama sama yang di tengah ya Pak. Betul. Makanya admin ataupun orang yang punya ide untuk melakukan arisan seperti itu akan lari ataupun kabur karena memang mereka sudah punya gambaran ini akan ada masalah ke depan gitu. Yang pertama, kalaupun memang mereka lari dalam keadaan untung itu mungkin dalam kondisi yang berbeda. Tapi biasanya mereka sudah punya ancang-ancang, sudah punya gambaran bahwa ini kayaknya nanti nggak sanggup lagi nih bayar karena sudah banyak yang bakal jatuh tempo, yang bakal kita kasih lagi keuntungan sesuai tadi perjanjian kita. Sedangkan secara jumlah aset yang terkumpul sudah tidak ada lagi, nasabah yang bergabung baru nggak ada lagi. Maka mereka berusaha untuk kabur, untuk menghindarkan diri dari tagihan-tagihan tadi gitu. Maka mereka akan gunakan itu. Lari dari masalah ya Pak. Lari dari masalah. Untuk sistem Ponzi ini sendiri itu sama nggak Pak sama MLM? Lebih kurang sama. Lebih kurang sama, tapi ada perbedaan. Kalau saatnya tadi arisan memang murni uang. Uang yang diputar-putarkan, bahkan tidak ada proses-proses promosi barang ya, tidak ada pemasaran. Tapi kalau MLM biasanya ya yang menggunakan sistem Ponzi itu pun kalaupun ada barang itu hanya sebagai salah satu syarat untuk formalitas. Tapi hari ini pun sudah banyak MLM yang menggunakan sistem syariah. Mereka memang murni jual beli, memang murni mendapatkan keuntungan dari hasil keringat menjualkan barang. Tapi 10 tahun belakangan itu tidak kalah hebatnya istilahnya kegiatan multi level marketing itu yang memang sistemnya Ponzi gitu. Hanya mutar-mutarkan uang orang. MLM ini kayak misal Dave nawarin produk terus Bapak lagi yang menawarin sama orang, ntar Dave juga dapat untung gitu kan? Ya, sistem berjenjang. Jadi sistem berjenjang keuntungannya dan juga cara dalam praktek untuk menarik minat promosi ke orang-orang juga berjenjang begitu. Dia sama juga semacam dia ada binary juga, binary keseimbangan. Keseimbangan antara kanan dan kiri. Ketika jumlah yang disyaratkan sudah terpenuhi, maka akan cari komisinya. Tapi yang jelas memang antara downline dengan upline-nya itu ya tentu akan berbeda secara komisi. Yang jelasnya sistem Ponzi-nya adalah ketika mereka tidak memiliki produk ataupun barang yang akan diperjualbelikan, ya kembali lagi hanya mereka penawaran palsu gitu ya Pak? Penawaran palsu terhadap barang yang kita tidak bisa memanfaatkan barangnya, tidak bisa memanfaatkan jasanya, tapi kita hanya diiming-imingi nanti akan dapat keuntungan. Sistem Ponzi adalah
orang yang pertama gabung akan ditutupi uangnya ataupun kerugiannya dari orang yang terakhir gabung. Nah, gitu. Soalnya kalau Bapak pernah dengar ada aplikasi Alimama nih. Iya. Pernah Bapak dengar? Iya, Jadi pernah. emang kayak sistemnya tuh juga kayak mencampur antara Ponzi sama MLM ini tadi. Jadi kita berinvestasi gitu kan Pak, diiming-iming kayak menawarin produk. Iya. Tapi itu entah itu produknya tuh kayak sekedar gambar aja gitu kan. Padahal nggak ada barangnya gitu. Terus juga ketika kita ngajakin yang lain nanti dapat keuntungannya gitu. Iya, Jadi gimana ini Pak untuk kita membedakan yang benar-benar kayak MLM yang memang bisa dibilang tidak merugikan banyak pihak gitu, ada nggak yang membedakannya Pak? Iya. Tipsnya. Jadi ketika kita melakukan bisnis, baik itu multi level marketing dengan sistem apa namanya tadi Ponzi ya. Kalau memang Ponzi, maka ada baiknya dihindari. Karena memang biasanya praktek Ponzi ini memang tidak ada produk begitu. Tidak ada produk. Sama halnya seperti tadi ya arisan ya. Iya. Arisan. Jadi orang yang bergabung mengumpulkan uang tidak menerima apa-apa. Nah, sistem Ponzi dalam multi level marketing, mereka mencari downline sebanyak mungkin, mencari orang terbaru ataupun prospek baru sebanyak mungkin untuk menutupi kerugian ataupun untuk menutupi biaya gabung dari orang yang pertama tadi. Iya. Nah, jadi baik itu sistemnya Ponzi ataupun sistemnya bisnisnya adalah berbentuk arisan tadi, ya selama ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, padahal mereka punya satu tujuan yang sama, ini yang tidak dibolehkan. Karena memang ketika kita berbisnis itu kan mencari keberkahan itu bukan hanya dari sisi besarnya untung, tetapi ya asas manfaat dan adanya orang yang merasa mendapatkan kesejahteraan ataupun bertambah dari sisi finansialnya. Jadi mereka tidak dirugikan, mereka juga merasakan keberkahan, mereka juga mendapatkan manfaat dari usaha yang digeluti begitu. Nah, multi level marketing, sistem Ponzi itu mesti dihindari karena hari ini pun kalau mau masuk ke multi level marketing, banyak multi level marketing yang lebih syariah, yang memang murni menjalankan. Contohnya banyak sekali di bidang herbal, banyak sekali di bidang produk-produk kecantikan, di bidang produk-produk kesehatan ya, itu banyak sekali hari ini, kosmetik dan segala macamnya. Jadi mestinya masyarakat kita yang sudah semakin dekat dengan teknologi jangan sampai lagi tertipu dengan sistem bisnis ataupun investasi yang bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Nah, kalau seandainya merugikan diri sendiri saja Allah larang, terlebih lagi untuk merugikan orang lain yang memang itu adalah salah satu bentuk cara kebatilan ataupun kezaliman begitu. Maka ada baiknya teknologi yang sudah ada kita manfaatkan dengan baik. Harus dipilah-pilah ya Pak ya. Ya, betul. Ketika kita tidak paham, tidak mengerti, maka bertanya. Apalagi hari ini, apapun itu bisnisnya sangat mudah untuk kita mendapatkan informasi. Itu kembali lagi kepada kesadaran, kembali lagi kepada lingkungan ya, lingkungan karena mempengaruhi, dan kembali lagi kepada pendidikan. Karena memang masyarakat kita hari ini lebih suka dihibur dibandingkan dididik. Ya, jadi kalau untuk yang ilmu-ilmu yang seperti dunia bisnis itu yang benarnya bagaimana, itu mereka agak sedikit menjauh. Tetapi kalau ada iming-iming untung besar, mendekat. Hari ini langsung dapat banyak, itu mendekat. Nah, gitu. Itu adalah tipikal masyarakat kita hari ini yang memang berkeinginan segalanya serba cepat. Iya. Itu mungkin. Oke Pak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin kita cukupkan ngobrol-ngobrol mengenai investasi pada hari ini Pak. Soalnya emang kalau di podcast kan ada durasi. Tapi di luar semoga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, sharing-sharing ya Pak, mengenai investasi dan menjadi investor yang pintar terutamanya.
Tapi sebelum Dave tutup podcast pada hari ini, boleh dong Pak An kasih pesan mungkin atau saran dan motivasi untuk calon-calon dan investor nih Pak. Ya, terima kasih. Jadi pesan untuk mahasiswa dan juga dosen yang ada di Enjerup, terlebih lagi masyarakat luas yang ada di Rejang Lebong ataupun Indonesia, bijak-bijaklah dalam memilih sarana investasi ataupun instrumen investasi. Hari ini kemajuan teknologi yang kita dapatkan ataupun kita bisa akses itu sudah semakin memudahkan, bahkan semakin memanjakan orang untuk memilih ataupun menentukan mana tempat yang layak untuk diinvestasikan dan mana yang tidak. Nah, jangan lagi tergiur dengan iming-iming atau mungkin tawaran-tawaran yang memang tidak masuk akal. Jadi ketika kita seorang akademisi ataupun bahkan seorang yang terdidik, jangan sampai dipengaruhi oleh ataupun terjerumus kepada investasi yang bodong. Bijak-bijaklah dalam mengatur keuangan yang kita miliki dan jangan sampai kita terjerumus ke tempat ataupun ke ranah bisnis yang memang tidak akan memberikan efek positif bagi kita dan orang banyak. Mungkin itu. Masya Allah, terima kasih banyak Pak An Ya, udah terima mau kasih sharing-sharing juga. ilmunya mengenai investasi. Ya. Semoga ilmu yang diberikan sama Pak An dalam episode kali ini bermanfaat dan menjadi apa ya namanya ya, sebagai inilah ya Pak, tolak ukur mungkin untuk para investor, calon-calon investor yang ingin berinvestasi. Dave juga, pokoknya Dave ucapkan terima kasih lagi nih Pak. Terima kasih banyak udah mau datang ke Podcast PES. Mungkin sekian Sobat Podcast PES episode kali ini. Saya Davira Kodari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.